virus COVID-19 ini nyata, real ya. Benar-benar ada. Ya, kan di luar sana masih ada teori konspirasi yang berkembang ya, itu nggak benar. Jadi memang COVID ini benar adanya ya. Ya, halo sahabat, ketemu lagi di kanal Kolase Kakak Warga. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan sahabat, kawan, anggota Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Bro Partono. Terima kasih, Ya, Bro. selamat sore Bro Danar. Selamat sore, sehat ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Nah, kenapa Bro Partono kita ajak diskusi? Karena dari beliau ada cerita menarik nih terkait dengan bagaimana beliau secara pribadi menghadapi pandemi ini. Karena dari informasi yang beredar, Bro Partono ini sempat didiagnosa positif, gitu ya, Bro. Gimana ceritanya, Bro? Betul. Jadi Bro Danar, terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman ya. Saya kira menjadi penyintas COVID-19 ini menjadi satu pengalaman yang sangat berharga bagi saya dan keluarga saya ya. Karena dengan mengalami langsung ya terpapar virus itu, kita baru sadar bahwasannya COVID-19 ini real, benar adanya. Jadi di awal-awal pandemi itu kita sepertinya ragu bener nggak sih ini COVID ada gitu kan? Karena yang terkena itu orang-orang yang nggak kita kenal, nggak posisinya jauh dari rumah kita ya. Kemudian lama-lama kok ada nih anggota kawan kerja kita satu organisasi yang kena gitu kan. Kemudian ada lagi ternyata yang kena itu satu grup, WA grup dengan kita. Kemudian mampir juga ke tubuh saya begitu. Jadi memang dari pertama itu kayaknya lingkarannya besar gitu ya, sepertinya jauh dari diri kita. Tapi lama-kelamaan ternyata makin mendekat memperkecil jarak penyakit COVID itu dengan kita semua. Jadi tanggal 19 September yang lalu saya dinyatakan positif COVID-19 yang dapat saya ceritakan di awal dulu ya. Tanggal 19 September saya itu ikut swab mandiri ya di rumah sakit di UI ya, hasilnya keluar tanggal 22 September saya dinyatakan positif COVID-19. Oke. Nah itu kira-kira dari mana penularannya, Bro? Ya ini yang susah ya Bro Donar ya. Sebenarnya saya ini terpapar di mana dan kapan ya. Tapi saya kontak dekat dengan 2 orang kasus positif ya. Jadi kalau kronologisnya tanggal 17 September itu hari Kamis ya, tepat Kamis siang, saya bertemu dengan 2 orang kasus positif yang sama-sama kerja di Komisi Pemilihan Umum ya. Sebenarnya tidak terlalu intens ya kontaknya. Jadi kita hanya tos lengan gitu. Kemudian secara dekat memang, jadi jarak mungkin kurang dari setengah meter kita bertiga ngobrol sebentar, mungkin 5 menit ya, 5 menit juga mungkin kurang. Dan kami menggunakan masker sebenarnya, tiga-tiganya menggunakan masker. Dan itu di ruang tertutup memang di hotel ya, ya. Itu tanggal 17 September. Nah, hari Kamis, kemudian hari Jumatnya itu pagi itu saya dapat informasi. Jadi kalau salah satu teman saya yang dibuka aja nggak apa ya, mudah-mudahan jadi informasi yang berguna. Di ketua KPU ya, ketua KPU RI diinformasikan positif
ya oleh salah satu teman kolega saya, karena waktu itu mau rapat terbatas dengan presiden, sehingga malamnya melakukan swab dulu sebagai prosedur untuk rapat dengan presiden. Nah, paginya keluar hasil swabnya, kemudian itu beredar secara tertutup ya. Jadi ada teman yang punya akses ke KSP mungkin informasikan. Awalnya pagi jam 10 itu saya nggak percaya gitu kan. Kemarin ketua KPU dan anggota itu ketemu dengan saya lihat sehat badannya gitu kan, badannya. Nah itu pagi saya belum konfirmasi ke ketua KPU ya. Kemudian sorenya, jadi setelah Jumatan itu kebetulan saya nganter anak istri ke mertua. Jadi karena anak saya mau ulang tahun dan mertua ingin merayakan ulang tahun di rumah mertua. Jadi habis Jumatan saya antar ke sana. Kemudian setelah nyampe sana jam 2:30-an, jam 2:30 itu ketika saya buka WA di grup kami, ada yang nanya apa benar ini ketua KPU terkonfirmasi COVID-19 ya, karena sebelumnya ada anggota yang sudah terkonfirmasi seminggu atau 2 minggu sebelumnya. Karena sudah 2 kali informasi, saya japri itu Pak Ketua KPU RI ya, japri, tanya kebenarannya. Kemudian dibalas betul bahwasanya beliau terpapar COVID-19. Nah akhirnya saya diskusi sama istri, apakah saya harus tes atau tidak gitu kan. Kalau tes apakah cukup rapid atau swab. Nah itu yang saya diskusikan dengan istri sebelum saya berangkat pulang ya. Akhirnya istri udah tes aja, swab aja sekalian, jangan rapid karena rapid tidak akurat untuk mendeteksi apakah badan ini terpapar COVID-19. Nah, akhirnya tanggal 19 hari Sabtu pagi itu saya ke rumah sakit UI untuk melaksanakan tes swab ya. Tapi sehari sebelumnya itu memang saya ketemu dengan teman di kantor ya, teman di kantor. Kita ngobrol di ruangan berempat ya. Ada salah satu teman yang satu kantor itu yang sedang tidak enak badan. Rokin siangnya, kemudian masih agak batuk-batuk. Nah, saya curiganya apakah saya terpapar dari kantor atau terpapar dengan sebuah kasus positif yang ketemu secara fisik begitu, dan kita kontak dekat dengan 2 positif itu. Itu kronologisnya gimana saya terpapar COVID-19. Siap. Tapi dirimu nggak ada gejala ya? Artinya orang tanpa gejala? Oh, jadi selama kontak fisik ya dengan 2 kasus positif maupun dengan teman saya, jadi sehari sebelum kontak fisik dengan 2 kasus positif yang saya curigai dengan teman itu kan hari Rabunya tanggal 16 September ya. Itu sampai dengan tanggal 22, jadi hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, hampir 6 hari, 7 hari, itu nggak ada gejala sama sekali. Ya, sampai dengan saya mendapatkan vonis saya positif, nggak ada gejala sama sekali. Nah, ketika tanggal 22 September hari Selasa sore jam 4 itu saya dapat email dari rumah sakit yang menunjukkan saya positif COVID-19. Nah, awalnya saya nggak percaya karena badan saya merasa fit, merasa fit. Jadi hari Jumat tanggal 18 itu saya berlari 10 kilo ya. Kemudian Minggu tanggal 20 saya masih lari 10 kilo lagi. Nah, hari Selasa juga tanggal 22 itu paginya masih lari 10 kilo dan masih nggak ada gejala, nggak ada keluhan nggak ada keluhan sama sekali. Nah, tapi ketika sore mendapatkan vonis ya saya positif, itu saya langsung nggak percaya. Saya down. Saya down, bukan mikir saya, tapi mikir anak istri saya, karena istri saya itu punya riwayat penyakit pneumonia ya, yang menurut dokter itu kalau orang yang punya komorbid jantung, diabetes, pneumonia, paru-paru itu kan sangat rentan terhadap COVID-19. Jadi saya mikirnya bagaimana dengan istri saya, anak saya, begitu kan. Kemudian yang sedang di mertua, kalau keluarga saya positif, gimana keluarga mertua saya yang sudah
tua begitu. Jadi saya mikir kemana-mana ya. Saya nggak bisa tidur selama 2 hari 2 malam. Ya, jadi malam Rabu, malam Kamis itu saya nggak bisa tidur sedikit pun. Ya, saya drop masuk angin. Saya masuk angin dari Jumatnya. Dari Jumat saya masuk angin. Dalam Jumat saya bisa tidur nyenyak, tapi Jumatnya saya masuk angin. Masuk angin. Itu badannya nggak enak, lidah saya agak kurang nyaman gitu ya. Saya rasakan itu sejak hari Jumat itu tanggal 25 September ya. Seminggu atau 8 hari setelah kontak fisik dengan konfirmasi positif. Itu yang saya rasakan. Jadi seminggu setelah kontak itu nggak ada gejala sampai dengan saya yang nggak bisa tidur dengan nyaman, nggak udah tidur sama sekali selama 2 malam, kemudian saya drop masuk angin. Nah baru hari Sabtu Minggu saya rasakan badan saya, terutama persendian yang menyerang persendian ya, persendian dengan tenggorokan. Jadi yang saya rasakan tuh ada dahak di tenggorokan yang susah sekali untuk dikeluarkan dahaknya. Kemudian persendian itu di kaki, pergelangan kaki, tangan, ya itu menyerang saya, ya kayak capek begitu. Ini apakah ini gara-gara COVID ya, COVID-19 virus ini atau karena saya masuk angin, itu yang nggak tahu. Itu yang saya rasakan, Mas. Bro Dono. Benar. Atau sebetulnya karena psikisnya diserang ya? Iya, jadi memang psikis yang diserang ya. Kita tidak bisa menata hati, tidak bisa ikhlas menerima tadi menurut saya ujian COVID-19 ini. Nah, pertama ketika dapat vonis itu kan pasti yang dipikirin gimana berkomunikasi dengan keluarga inti ya. Betul. Dengan istri, dengan mertua. Betul. Dan juga mungkin keluarga inti lain. Itu yang dilakukan apa, Bro? Jadi kebetulan kan keluarga inti sedang di luar rumah ya, pisah dengan saya. Jadi pisahnya itu kan sehari sebelum saya lakukan swab, tadi saya cerita hari Jumat sehari sebelum swab itu saya sudah antar anak istri ke mertua. Nah, di Jakarta, jadi saya tinggalnya di Depok ya, kami tinggal di Depok. Kami punya rumah di Jakarta juga, jadi kami ke orang tua begitu. Nah, karena saya tahu ketika swab itu harus tunggu dulu swabnya, jangan kita harus jaga jarak dulu ya, isolasi dulu istilahnya. Kemudian hari Selasa sore itu saya langsung koordinasi dengan istri ya. Jadi harusnya saya jemput istri itu hari Selasa, anak istri ya. Karena kalau negatif kan bisa langsung jemput anak istri itu kan. Tapi karena keluar positif, saya bilang saya positif terpapar COVID, jadi nggak bisa jemput anak-anak. Nah itu yang ke keluarga inti, saya ngomong ke istri, nah istri ngomong ke orang tua ya. Kemudian istri juga agak resah waktu itu ya, karena kan kami masih sempat tidur dalam satu ruangan kan, satu kamar ya dengan anak istri ya. Malam Jumatnya dan mungkin Jumat pagi, Jumat siang masih berinteraksi. Jadi istri tanya, kira-kira perlu swab enggak begitu kan? Saya berpikir kalau ikut swab kemudian nunggu hasilnya juga deg-degan ya, kalau positif juga pasti akan repot. Saya mikir karena waktu saya swab itu ditanya dokter, Bro Danar. Kenapa saya tes swab gitu kan, ditanya untuk apa, alasannya apa gitu. Apakah untuk pekerjaan ataukah untuk perjalanan dinas keluar kota gitu kan. Saya jawab saya habis kontak erat dengan kasus positif COVID gitu. Kapan? 2 hari yang lalu, Dok. Nah, dokter itu bilang, Bapak nggak perlu tes swab. Saya tanya, kenapa Dok? Ya nggak perlu, jadi Bapak hanya cukup isolasi mandiri selama 14 hari. Kalau 14 hari sudah tidak ada gejala, ya berarti sudah selesai. Bapak bisa beraktivitas kembali. Nah kemudian kalau selama 14 hari itu Bapak ada gejala, ada keluhan, baru ikut swab. Nah tapi saya ngotot waktu itu, saya pengen pastikan saya aman terpapar. Nah karena pengalaman saya ternyata yang saya ini seorang laki-laki yang katanya strong gitu.
ketika mendapatkan vonis itu ternyata juga down juga, saya berpikir udahlah istri saya saya pantau saja, kalau nggak ada keluhan nggak usah, saya bilang gitu. Itu yang ke keluarga inti. Kemudian saya juga kontak dengan beberapa orang yang menurut saya penting ya. Pertama itu tetangga sebelah rumah. Saya kasih tahu bahwa saya isolasi mandiri ya. Isolasi mandiri karena saya terpapar COVID-19. Jadi 1-2 rumah itu saya kabari gitu. Respon tetangga apa waktu itu? Tetangga ya biasa aja sih, berdoa mudah-mudahan segera sembuh, apa yang perlu dibantu begitu kan. Tapi kan saya punya adik yang di rumah ya, adik ipar. Jadi rumah saya itu 2 lantai, yang adik ipar tuh bisa akses dari teras rumah, jadi nggak perlu masuk. Jadi ada adik ipar yang membantu saya untuk suplai sayur-sayuran mentah ya, logistik, yang saya masak sendiri untuk ngisi kegiatan. Nah itu yang saya kabari setelah warga inti, kemudian tetangga dekat, kemudian ada key person yang saya anggap membantu ya. Saya kontak sama orang yang punya akses ke rumah sakit di Jakarta, DKI Jakarta. In case saya butuh emergency ya, saya harus diangkut ke rumah sakit atau apa gitu kan, karena waktu itu kan katanya sedang penuh gitu kan, jadi saya nyari teman yang punya akses langsung ke rumah sakit gitu kan. Itu yang orang kedua, yang ketiga ya, setelah istri, kemudian tetangga, kemudian teman dekat, kemudian ada dokter juga. Jadi saya punya senior di Jogja, di kampus, itu seorang dokter, dan sekarang ini beliau adalah ketua konsorsium riset untuk COVID-19. Jadi saya kontak, nanti saya minta sering konsultasi kalau saya butuh tanya-tanya terkait dengan isolasi mandiri yang saya lakukan. Kemudian juga kontak dengan teman yang pernah punya pengalaman ngurus orang COVID. Ya. Jadi ada teman anggota DPR, dia punya pesantren di Jawa Timur, dan itu ada 900-an santrinya yang positif. Nah, dia yang ngurusin tuh di sana tuh. Ya, kebetulan dia udah di Jakarta, udah pulang. Nah, saya kontak dia. Dia dapat saran, keep kalem, sabar, gitu ya, positive thinking, gitu kan. Banyak makan, nah gitu. Terus dia ngirim vitamin sama beberapa obat ya, ada vitamin D kompleks, ada kemudian minyak kayu putih, kemudian ada obat dari Cina itu. Itu saya lakukan komunikasi yang jangka pendek ya, yang saya hubungi siapa saja gitu. Jadi ada teman yang nyuruh hubungi puskesmas, tapi saya enggak hubungi puskesmas. Daripada itu akan jadi kehebohan begitu. Iya. Nah, gini bro, kalau misalnya apa yang bisa dibagi sama sahabat-sahabat kita di luar sana gitu ya, ketika memang didakwa atau divonis positif, kira-kira apa saja sih yang mesti dilakukan nih? Ya, yang pertama memang kita harus sabar ya, harus sabar, keep calm ya. Meskipun itu pasti susah untuk menerima di awal. Jadi yang pertama ini psikologis kita yang diserang ya. COVID ini kan udah kayak penyakit yang bahaya kan, karena sudah menginfeksi ratusan ribu orang, yang meninggal puluhan ribu gitu kan. Kemudian stigma masyarakat ini kan juga negatif ya terhadap orang-orang yang positif COVID-19. Ini yang perlu diatur dulu hati kita ya. Hati kita agar kita ini juga sebenarnya semua orang itu punya potensi terpapar ya. Kalau kita bahkan yang sehat seperti dirimu kan. Iya seperti saya yang sehat ya, saya rajin olahraga, rajin pakai protokol kesehatan secara cukup disiplin ya. Begitu. Dan pola hidup teratur kan? Pola hidup teratur, apalagi DKI Jakarta nggak ada pilkada, saya jam 9:30 udah tidur, bangun jam 4:30 gitu kan, olahraga pagi, makan dengan saya kira juga bergizi gitu ya. Jadi memang yang pertama tadi Bro Danar, menata hati kita. Kalau kita positif ya sudah, kita terima dengan sabar, ikhlas,
Jadi kita pikirkan bagaimana kita ini bisa menang melawan COVID-19. Ya, kita jangan sampai tidak semangat untuk melawan COVID-19, apapun kondisinya. Ya. Apalagi kalau kita tahu badan kita ini sehat, nggak punya penyakit bawaan misalnya. Ya. Itu yang harus kita hadapi pertama kali, kita harus berlapang dada. Ya. Kemudian yang kedua yang harus kita siapkan yaitu harus isolasi ya, harus artinya buat jarak dengan orang agar virus yang ada di tubuh kita itu tidak menular kepada orang-orang terdekat kita, terutama keluarga kita ya, atau teman-teman kita. Jadi kalau sudah tahu kita terpapar ya sudah, kita harus menerima ikhlas. Yang berikutnya juga harus disiplin isolasi mandiri. Itu yang kedua. Ketiga itu ya ngikutin saran-saran dokter, tenaga kesehatan ya, atau teman-teman para penyintas COVID yang sudah punya pengalaman bagaimana cara melawan COVID-19 itu. Itu hal itu yang sangat penting agar kita ini bisa secepatnya menang melawan COVID-19. Nah, kalau dirimu kan termasuk yang beruntung karena punya cukup jaringan ya. Betul. Artinya tadi dirimu cerita ada pengasuh pesantren yang sudah pernah ngurus orang COVID, bisa punya teman dokter. Betul. Kebetulan ada adik ipar yang lagi di rumah yang bisa support. Juga tetangga yang kemudian relatif tidak menambah stigma gitu ya. Betul. Nah, kalau untuk sahabat-sahabat kita yang tidak seberuntung dirimu gitu, dalam arti supporting system yang tersedia, kira-kira kalau di sisi komunitas apa yang perlu kita dorong sama-sama ya, Bro? Ya, kalau dari sisi komunitas memang harus ada edukasi ya, bahwasanya tadi penyakit COVID itu bukan hal yang menjijikkan ya, bukan satu penyakit yang bukan aib lah ya, perilaku yang menyimpang misalnya ya karena tadi virus kan nggak terlihat ya, virus itu nggak terlihat, cara penyebarannya juga sangat mudah sekali. Itu yang perlu di edukasi ke masyarakat agar tidak memandang negatif para orang yang terpapar COVID-19. Jadi ini bukan satu penyakit yang tadi perilaku yang negatif ya, misalnya HIV/AIDS misalnya ya, yang katakanlah stigma negatif masih sangat kuat ya. Itu masih ada yang sedikit dipahami misalnya. Kemudian penyakit apalagi yang karena perilaku negatif dari korban dari penyakit tersebut. Itu yang penting ya. Kemudian juga kita perlu mengedukasi agar masyarakat terdekat itu ya, komunitas itu mensupport, memberikan semangat agar orang-orang yang terpapar COVID-19 itu berani untuk melawan COVID-19 dengan semangat 45 gitu ya. Kemudian juga membantu kalau bisa ngerasa sendiri ya? Tidak memberikan stigma negatif ya. Kemudian juga kalau bisa membantu, karena orang yang terpapar COVID-19 kan harus mengukung diri dalam kamar ya, atau dalam rumah gitu ya. Tidak boleh beraktivitas keluar, bertemu dengan orang lain, sehingga kita harus memberikan support misalnya terkait dengan bahan pokoknya ya, bahan pokok ya, ada beras, ada sayuran, minuman, multivitamin, berbagai macam misalnya obat-obatan yang dibutuhkan kalau dia punya gejala ya. Biasanya orang yang kena COVID gejala itu kan ada mulai dari pilek ya, batuk, demam. Nah itu kan butuh misalnya flu ya. Obat untuk menurunkan demam ya, Panadol misalnya atau Sanmol. Kemudian obat batuk ya, biasanya kan kena batuk juga, ini kan perlu dikasih obatnya, karena orang yang terpapar itu nggak boleh keluar, harus orang lain. Dan itu juga masyarakat nggak perlu komunitas atau teman itu nggak perlu ketemu langsung, cukup ditaruh di
misalnya di teras rumah ngasih tahu lewat WA atau lewat apa bahwasanya saya sudah ngirim bahan makanan, ngirim multivitamin atau ngirim jamuan herbal dan seterusnya. Itu nanti akan diambil oleh yang tadi terpapar tadi. Ini yang menurut saya satu lingkungan yang perlu kita bangun ya agar tadi orang-orang yang terpapar itu jadi semangat kemudian mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Saya kira, Bro. Ya, siap. Artinya memang ini nggak bisa dilawan sendiri-sendiri ya, harus kita memang lawan bareng-bareng ya. Betul, harus bareng-bareng. Oke. Nah, di ujung masa isolasi berarti dirimu tes lagi untuk memastikan. Betul. Karena saya ingin memastikan apakah saya ini sudah bersih atau sudah negatif atau belum. Jadi hari ke-12 ya, setelah saya swab, itu saya swab yang kedua. Jadi awalnya saya kan tahu dari teman saya yang dokter itu, jadi untuk yang OTG itu isolasinya cukup 10 hari. Jadi hari ke-12 itu saya mau berangkat swab. Kemudian saya chatting dengan teman yang terpapar sebelumnya yang di KPU RI tadi. Jadi beliau itu 2 hari sebelumnya swab. Kemudian hasil masih positif sehingga merekomendasikan saya nggak usah terburu-buru ya, sabar aja dulu. Kalau bisa 14 hari gitu kan. Itu yang disarankan. Saya juga chatting dengan istri. Padahal saya sudah mandi, sudah mau berangkat ya jam 9:30 ya, saya mau berangkat jam 9 itu saya chatting dengan istri dan teman yang dari KPU RI yang terpapar itu. Istri sudah bilang nggak usah tergesa-gesa, sabar aja dulu besok atau hari ke-14 gitu. Akhirnya karena 2 saran dari orang terdekat ya, dari istri, dari teman yang masih terpapar, saya batalkan nih hari itu ya, hari ke-11. Tapi hari berikutnya saya kok sudah yakin badan ini sehat ya, nggak ada keluhan sama sekali, sudah jauh lebih fresh gitu kan. Meskipun waktu itu masih ada dahak yang mengganggu, tapi kata teman dahak itu nggak ngaruh katanya, kata teman yang positif gitu kan. Ya sudah, akhirnya hari ke-12 saya berangkat lagi ke ke rumah sakit untuk melakukan swab yang kedua. Jadi total itu saya isolasi mandiri selama 12 hari ya, 12 hari sampai dengan swab kedua ya. Kedua keluar sehari 24 jam setelah swab. Jadi tanggal 1 Oktober ya, itu keluar hasil swabnya, saya sudah dinyatakan negatif begitu. Bersama dengan Hari Kesaktian Pancasila. Oke, Bro, ini yang terakhir. Ya. Kalau dari apa yang dirimu alami, pelajaran apa yang bisa disampaikan ke sahabat-sahabat semua? Banyak hikmahnya ya. Jadi hikmahnya itu luar biasa kita diuji dengan COVID-19 ya. Pertama, ini menguji kesabaran kita, keikhlasan kita untuk menjalani COVID-19 ini. Ya. Kemudian yang kedua, kita menyadari bahwasanya virus COVID-19 ini nyata, real, ya, benar-benar ada. Ya, kan di luar sana masih ada teori konspirasi yang berkembang ya, itu nggak benar. Jadi memang COVID ini benar adanya ya. Teman-teman kita sudah ada yang meninggal, ada yang teman saya itu harus dirawat sampai 35 hari ya di rumah sakit. Ya. Ada yang kolega saya di kantor itu 2 minggu di rumah sakit ya, macam-macam. Ya. Tapi itu real ya, itu real. Nah kemudian yang ketiga itu kita dilatih mandiri, Mas. Jadi semuanya kita kerjakan sendiri, nggak ada dibantu untuk selama isolasi mandiri ya, kita nyuci baju sendiri, nyuci piring sendiri, masak sendiri, begitu kan? Itu yang ketiga. Jadi kita dilatih untuk mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Ya. Ini menurut saya juga menjadi satu wahana untuk independen dari orang lain. Kemudian yang keempat ini mengajarkan pada satu hal yang menurut saya ada nilai spiritualnya. Ya.
Jadi selama saya isolasi mandiri selama 12 hari itu waktu untuk mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Kuasa itu lebih banyak. Ya nggak ada kegiatan ya, kegiatan. Waktu itu ada teman yang mengusulkan, udah kamu baca buku, baca koran, nulis gitu kan. Tapi saya mikirnya gini, kalau saya mampu melewati dengan baik mungkin ada hasilnya. Ya kalau saya nggak mampu melewati, saya harus diambil nyawa saya oleh Tuhan. Ya saya harus bawa bekal apa. Nah, sehingga ya dalam waktu yang 12 hari itu banyak berdoa. Ya, berdoa. Sempat katam berarti. Banyak waktunya dihabiskan di sajadah. Asik. Mulai dari bangun malam, setiap hari itu bangun malam minta tolong pada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, tolong Allah. Jadi kalau saya beragama Islam itu ya sholat tahajud perbanyak ya, jam 3 itu udah bangun, setengah 3 udah bangun sampai dengan sholat subuh dilanjut, baca Quran yang biasanya tidak pernah khatam, itu selama 12 hari kita bisa khatam, selesaikan 30 juz. Luar biasa. Itu yang luar biasa, spiritual kita juga diasah ya, ditempa gitu ya. Kemudian juga yang terakhir menurut saya belajar sayang sama keluarga ya. Lebih cinta pada keluarga, karena mungkin dulu saya agak acuh terhadap saran istri ya, sering keluar ketemu dengan teman ngopi gitu kan ya. Itu sering tidak kurang mengindahkan saran istri ya. Istri kan khawatir, udahlah nggak usah kalau nggak penting-penting amat gitu kan. Nggak usah keluar. Nah, ini yang ini juga menyadarkan kita bahwasanya pandemi itu real ya. Kalau kita sering ketemu orang yang kita nggak tahu dia habis ketemu siapa, di mana gitu kan, itu kan juga sangat potensi untuk memaparkan COVID-19. Jadi saya kira itu nilai-nilai yang bisa kita dapatkan ya, pengalaman selama menjadi semacam korban COVID-19. Oke, terima kasih banyak nih Bro Partono sudah berbagi cerita yang luar biasa, dan pembatinan nilainya ternyata cukup dalam ya. Sekali lagi terima kasih, dan demikian sahabat, mudah-mudahan cerita sahabat saya Bro Partono menginspirasi dan menggugah sahabat semua untuk hidup lebih sehat dan lebih patuh pada protokol kesehatan. Oke Bro, salam sehat. Ya, sehat buat Mas Dana dan keluarga ya. Jaga kesehatan yang paling utama, yang paling mahal. Amin. Ya, makasih Bro. Sama-sama, baik yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.